saya hormati Bapak Ibu Guru, saya juga tidak lupa mengajak kita semua untuk sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena hari ini dalam kesibukan untuk mengelola wilayah, sekarang pada tahap pengelolaan ya, tapi kita masih ada waktu untuk bisa datang di sekolah ini melakukan penguatan kompetensi guru SDN batas kota di era digitalisasi. Tapi hari ini saya tidak ajar kamu untuk kanva segala macam itu tidak ya. Yang saya beritahu barang lain ya, barang lain ya. Baik, yang berikut yang saya mau ingatkan kita untuk kita di sekolah ini. Kalau supaya kita jadi baik itu memang ada hal-hal pokok yang tadi sudah sampaikan di SDID. Tapi kalau untuk dengan teman-teman semua untuk kita jadi baik itu yang paling pertama untuk kita jadi baik itu adalah kita bagaimana supaya anak bisa membaca dan menulis untuk kita baik. Karena itu kunci. Kalau kita mengajar anak tidak tahu baca dan anak tidak tahu tulis, kita membuat apa? Jadi sebenarnya hal yang paling utama untuk membuat sekolah kita ini baik, yang paling pertama adalah anak harus bisa membaca dan menulis. Itu yang pertama. Pasti kamu bilang tidak, anak harus pintar. Ya, anak pintar itu dia mesti tahu baca dulu dan tulis dulu baru dia pintar. Jadi bisa kamu ajar bilang kan dia pintar, dia bisa tidak baca langsung dia pintar. Jadi bisa. Dan yang berikut yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh di sini juga adalah berhitung. Ya, berhitung matematika ya. Dan untuk tamat di sekolah ini, tamat dari kelas, maksudnya dari kelas 1 sampai 6, untuk dia tamat di sekolah ini, yang pemerintah mau adalah anak-anak memiliki kemampuan dasar. Anak-anak memiliki kemampuan dasar. Kalau kemampuan dasar berarti baca, tulis, hitung. Jadi kalau dia tamat dari sini, dia sampai di SMP 4 atau di Sanda Tresia baru sampai di sana, kalau dia tidak bisa baca, siapa yang salah? Tentu salah ada pada kita. Kita tidak bisa katakan bilang, itu orang tua tidak perhatian, tidak bisa. Karena itu bukan orang tua punya area. Yang punya area untuk membuat anak itu bisa memiliki kemampuan dasar itu yang tadi tidak ada di kita. Kalau di PAUD, mereka punya itu anak tamat dari PAUD itu mereka memiliki kemampuan untuk mengenal. Mereka memiliki kemampuan untuk mengenal dan mereka tidak bisa bilang, perhatikan di sini, ini huruf apa? Itu di PAUD tidak boleh. Tapi mereka bermain. Ini kelas 1 dan 2 mesti kenal. Mereka bermain lalu kemudian kalau ayam itu ternyata yang ditulis di sana ayam itu berarti A itu huruf A itu modelnya seperti begitu. Itu bermain baru dia kenal, mengenal. Jadi dia tidak bisa dipaksakan bilang kau harus menghafal A, tidak boleh. Nah itu yang para pakar sudah pikirkan ya untuk kita laksanakan di PAUD dan SD. Tapi kadang-kala kita di sekolah belum ajar, di PAUD juga belum ajar, di SD juga belum ajar. Orang tua biasa mendahului kita. Benar kok, kita semua orang tua atau siapa di sini yang belum punya anak? Ibu Vero sendiri ya, dan Noe, Rusman juga sudah punya anak ya. Pasti kita pikir saya punya anak cepat pintar supaya cepat dia sekolah, dia orang puji dia. Kita mulai cepat-cepat angkat kertas, lalu latih dia waktu dia masih kecil-kecil itu Pak. Suruh dia tulis itu begini, apa saja itu begini. Suruh dia tulis. Padahal waktu itu dia belum tahu apa-apa. Sebenarnya dia punya tangan dilatih dulu, coret-coret. Ya toh? Nah coba kau coret sesuai yang kau suka dong. Nah itu masih kecil-kecil. Nanti dia bisa tulis itu dia datang di sini dulu. Dia datang di sini dulu baru dia mulai dengan menulis. Nah kalau sudah menulis itu berarti kita ajar di sini, nah orang tua sambung di rumah. Ya,
Jadi kalau ketemu orang tua, beritahu mereka, bilang jangan buru-buru ya, karena di ilmu perkembangan itu dia belum punya masa peka untuk membaca dan menulis di usia 1 sampai 5. Kira-kira begitu ya. Jadi hari ini ya, karena saya pikir tentang kita mesti baca, kita mesti tulis, maka hari ini kita coba bicara mulai dari bagaimana supaya anak bisa membaca, bisa menghitung, lalu kemudian coba kita budayakan di sekolah ini, kita membudayakan numerasinya di sekolah ini, lalu kemudian untuk melayani dia supaya dia lebih baik, kira-kira mesti ada media. Kira-kira saya bawa hari ini sekitar begitu ya, kita belajar tentang itu ya. Ujung akhirnya itu di media hari ini. Dan kalau ada waktu cukup, sebentar saya minta coba ibu mereka rumuskan satu bagian yang di dalamnya mesti ada terlihat medianya apa saja. Yang saya omong ini kalau kamu kamu buat itu, kenapa ulang-ulang lagi? Ya saya suruh ulang karena saya ada tahu. Ketika kamu mengajar itu kan kamu hanya taruh-taruh saja dong. Karena lihat daun di sini kan media satu daun. Tapi mungkin tidak cocok, ya dong. Media satu lagi itu misalnya bunga misalnya. Kira-kira begitu ya. Alat medianya itu kira-kira begitu ya. Tapi coba nanti sebentar kita bicara ya, sebentar kita lihat sehingga kita bisa menentukan yang benarnya ada di mana ya. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di bagian awal ini. Kan kita buka ya. Baik. Kita sedikit orang tak bisa buka supaya ini kita bebas berbicara ya. Kalau tidak kamu duduk diam-diam saja ya. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, restu leluhur tanah dan izin kita semua, saya membuka penguatan kompetensi guru SDN Batas Kota di era digitalisasi hari ini, Jumat tanggal 13 Desember 2024 secara resmi. Sekian dan terima kasih. Saya tidak ketemu lagi. Baik, terima kasih atau pembina TK PAUD dan SD. Dengan Bapak secara resmi membuka kegiatan ini, maka kita semua akan bersama akan menyaksikan pemaparan materi oleh Bapak Pengawas. Tapi sebelum kita masuk pada pemaparan materi, saya mempersilakan kepada pengawas, kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru untuk menikmati sedikit makanan dan minuman yang sudah disediakan di meja masing-masing. Terima kasih. Kita memiliki kritis. Jadi kalau mereka membaca tentu ada itu ya. Lalu membantu dalam menyelesaikan masalah ya. Dengan membaca mereka bisa menyelesaikan masalah. Saya kasih contoh mereka menyelesaikan masalah ya. Dengan membaca mereka menyelesaikan masalah. Misalnya muncul soal cerita di matematika, yang mana soal itu membutuhkan dia mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan. Dan ada permasalahan yang dia munculkan di situ. Maka butuh literasi ya, manfaat dari literasi. Lalu kemudian memperluas wawasan dan pengetahuan. Tadi saya sudah omong di bagian awal dengan membaca, menulis, maka dia mempunyai pengetahuan. Mesti dia memiliki pengetahuan dulu. Setelah memiliki pengetahuan, baru dia mempunyai wawasan. Kita semua ini, saya dalam Balomi itu mungkin sekolah di SD itu tahun 70 berapa? Kita sekolah dulu itu di tahun 1975, 6 masih sampai kita tamat SPG itu di tahun 80, sekitar 78, 6 kemarin. Kalau di sini yang setelah dari itu ibu tamat sekolah tahun
Ya? SD. Berapa? 82. Berarti teman dekat kami. Siapa lagi yang 80-an? 90-an? Ibu. 2000. Kalau ibu apa Aceh? 91 sudah jadi guru. Yang lain pasti 2000-an. 2000-an. Kalau pengalaman kami dulu itu ini saya cerita sedikit memperluas wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan kreativitas ini. Dulu kalau kami sekolah itu ibu ingat kalau kita masuk itu kelas 1 dan 2 itu hari-hari itu ada membaca, ada saja mesti membaca. Tidak ada yang bilang datang baru bilang kita ini lihat, tidak ada, baca hari-hari, baca tulis hari-hari. Itu pekerjaan kelas 1 dan 2. Mungkin di 90-an juga itu, tetapi saya lihat itu sudah mulai berkurang. Tapi dulu kami itu karena dulu itu begini ya, buku juga kurang. Jadi buku yang mereka datangkan itu yang dulu mereka bilang metode SAS, ya, metode SAS. Jadi buku itu guru baca di depan, nah kami ikut di belakang, pegang buku. Jadi mereka bilang ini Budi, kami di belakang juga ini Budi. Nah ini Bapak Budi, kami juga bilang ini Bapak Budi. Jadi ada yang memang kalau kita lihat itu juga ada kelemahan. Ada yang memang tidak bisa baca, tapi karena dia hafal, dia bisa hafal. Dari pulang bapaknya bilang coba kau baca, dia juga buka buku itu, dia tidak tahu baca tapi dia hafal. Kalau dia bilang ini Budi, dia mulai dari atas sampai di bawah. Itu dulu ya. Saat ini dengan program pemerintah bilang kita baca 15 menit ya. Coba nanti sebentar kita lihat ya, baca 15 menit. Tapi kalau bagi saya membaca 15 menit itu bagi saya sulit ya. Tidak tahu. Coba kita lihat jenis-jenis literasi ya. Jenis-jenis literasi. Literasi yang pertama itu literasi baca tulis. Kemampuan membaca dan menulis. Literasi baca dan itu jenis yang pertama, baca dan tulis. Jadi baca, tulis, dia satu persatu ya. Lalu kemudian ada literasi numerasi yang kita biasa sebut bila literasi sendiri, numerasi sendiri ya. Kalau kita asesmen ya, ternyata literasi dan numerasi itu ada dalam literasi, jenis literasi ada di dalam ya. Literasi numerasi, kemampuan memahami dan menggunakan angka. Ini kalau saya dengan mereka yang anak sekolah sendiri itu repot-repot, itu saya mulai tanya pesan kemarin ibu itu mereka. Dan ini saya pakai pertama di Melwiti, yang paling saya pakai ini materi model ini saya pakai pertama di Melwiti. Saya ketemu mereka dari kelas 1 sampai 6. Jadi mereka pengguru duduk di belakang, anak-anak ada di depan. Kami belajar, tapi saya langsung saja. Lalu kemudian literasi yang literasi digital, kemampuan menggunakan teknologi digital. Tadi kamu bilang di sana itu teknologi tadi digital. Kalau digital di sini kamu semua itu bisa ya, tidak ada yang kurang deh. Mulai dari amat sebagai operator, lalu Ibu Vero, Pak Risma, Ibu ya. Ibu bertiga, ibu berempat, ini tidak ada yang kurang. Yang kurang hanya di kepala sekolah. Benar tuh Pak Kepala. Saya juga sama. Saya buka laptop ini, tapi ada yang juga sama sistemnya mati. Pak Pikir bilang tidak. Kalau mereka kirim link datang bilang kirim tugas sudah. Itu kadang-kadang saya mulai rasa pusing itu saya hanya buka web lalu kirim itu materinya di Nona di Ila ke sana baru saya bilang coba kau buka link itu baru kau kirim. Saya tidak kirim di sini. Jadi dia yang kirim. Tadi malam saya tidur dia masih BA. Bapak kalau ini saya jawab bagaimana? Tapi tadi sampai dan pagi saya belum mau BA lepas. Karena hari ini melihat mereka ada kegiatan jadi tidak usah jawab dulu. Nanti malam dulu baru jawab. Lah itu buatnya begini. Kendalinya ada pada saya. Mengoperasikan barang bisa saja sapu anak. Otaknya ada pada saya. Ini dikerjakan bagaimana? Ini dijawab bagaimana? Itu ada di saya. Karena saya pekerjaan loh. Nah kamu besok-besok juga begitu. Kalau digital makin hari itu kamu pasti
berusaha ke sana toh. Nanti Pak Rusman besok-besok kamu punya anak akan liwat kamu. Kamu pikir nanti kamu tetap begitu terus kan? Tidak mungkin. Sama dengan kami toh, dulu kami pegang mesin ketik, kami lebih jago toh Pak Romi. Kami lebih jago. Mereka yang dulu tua, mereka tidak pakai kami ketik juga tangan kaku 1 2 1 2 ini Pak mereka saja. Saya itu dulu biasa mengetik soal ujian. Jadi kami pakai yang mesin stensil putar. Mungkin kamu tidak kenal lagi dan sudah digital versi tidak kenal lagi. Tapi yang pakai putar, yang seperti itu di atas kertas sheet, namanya kertas sheet. Kertas itu dia double. Nah kita masukkan di mesin ketik, baru kita ketik. Kita ketik habis nanti kemudian mereka pasang di mesin. Baru mereka mulai putar begini, nanti hasilnya macam fotokopi. Hasilnya macam fotokopi. Kertas yang tadi satu master itu, master itu diputar untuk bisa ratusan ribuan soal. Itu saya sempat kerja, dan satu gugus itu saya sendiri yang kerja, jadi saya tahu semua. Makanya sekarang kalau saya periksa orang punya soal, saya tahu bila ini salah ini benar lebih cepat itu karena dulu saya bisa ketik soal. Saya tidak ketik yang lain, tapi kalau soal saya bisa ketik. Jadi mereka menyusun yang bagus, tidak terlalu bagus, juga saya tahu. Apalagi kalau kamu tulis bilang disajikan gambar, siswa dapat menentukan sikap yang benar, sikap dulu yang benar saat membaca. Ya. Nah, dia bilang kemarin saya ketemu satu, tapi saya tidak sekolahnya. Ini kita masuk ke soal. Dia tulis begini, siswa dapat menentukan, dia menulis begitu, dia sikap yang benar pada gambar di atas terdapat pada titik-titik. Jadikan ABC itu kelas 1. Saya bilang, soal ini tidak ada jawabannya. Soal ini tidak ada jawaban. Mereka bilang tidak ada jawaban, dia bawa ada di mana? Kalau bilang di A itu. Di A itu kan dia duduk lurus. Tapi saya bilang bunyi kalimat ini salah. Sikap yang benar saat mendengar, sikap yang baik pada saat mendengar, atau bagaimana yang intinya sikap. Saya bilang kalau yang misalnya mestinya begini, posisi duduk yang benar, bukan sikap. Kalau sikap itu terkait dengan jujur, tertib, sopan, itu sikap. Kalimat kata yang dipakai itu salah sebenarnya. Jadi kalau bagi saya tidak ada jawaban. Bagi saya tidak ada jawaban karena yang menggunakan kata ini sikap. Mestinya posisi duduk yang tepat terdapat pada ini baru benar ya. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana berliterasi yang benar baik itu mesti juga bagus ya itu. Di situ bagaimana membuat soal. Kamu punya soal di rumah saya belum baca bikin habis. Kalau saya baca bikin habis juga pasti saya bisa coret. Jadi begitu ya. Jadi literasi digital. Kalau kemudian literasi sains itu berarti pemahaman dasar tentang ilmu pengetahuan sains ya. Kalau sekarang kalau kita sains itu IPA ya. Sekarang mereka bilang IPAS ya. IPAS ya. Lalu literasi yang berikut literasi keuangan. Ini penting. Literasi yang terakhir 2, 4, 5. Ada 5 jenis literasi. Literasi yang terakhir adalah literasi keuangan. Jadi literasi keuangan itu kamu mesti ajar kepada anak-anak. Yang tadi yang lain juga diajar ya. Baca tulis numerasi digital sains juga diajar. Tapi keuangan itu juga perlu diajar. Bukan ajar dia bilang kalau 1000 tambah 2000, bukan begitu. Tapi literasinya itu begini. Pagi bapak atau mama memberi uang jajan 5.000. Bagaimana menggunakan uang yang baik ketika datang di sekolah. Jadi dia bisa nyatakan begini, untuk yang baiknya saya pakai 2.000 untuk beli jajan, 3.000 saya tabung. Tujuan dari menabung adalah untuk membeli ini. Itu literasi. Tapi kita punya itu, jangan sampai kamu mengerti salah jadi ajar uang tambah uang tadi, nilai uang tadi itu bukan. Yang dimaksudkan dengan literasi itu bagaimana memanfaatkan keuangan yang baik ya.
diajarkan bagaimana mengelola uang. Kalau kamu tidak ajarkan, maka mereka kasih 10.000, akan beli semua bikin habis tuh, beli semua bikin habis, besok 10.000 lagi. Kalau ajarin begitu orang tuh bangkrut juga. Coba 10.000, kalau anak sekolah sepanjang 20 hari, berarti 200.000 ya. Itu kalau anak nomor 1, nomor 2 belum. 200.000 lagi, nomor 3 200.000 lagi, berarti 600 untuk jajan. Kalau mengatakan 10.000, kalau 5.000, maka turun lagi. Jadi bagaimana literasi keuangan ini perlu di sekolah ini perlu literasi. Coba kita lihat langkah-langkah meningkatkan literasi. Membaca buku secara rutin, meningkatkan literasi. Membaca buku secara rutin. Membaca buku secara rutin sama omong ibu pak mereka begini. Kamu menggunakan baca yang 15 menit atau bagaimana di sini? Coba yang share dulu. Kamu baca yang 15 menit atau bagaimana caranya? Ibu kelas 2. Ya, baik Pak. Jadi kalau untuk kelas 2 15 menit itu tidak cukup kalau untuk di kelas 2. Karena tidak semua siswa yang membaca lancar Bapak. Sehingga ada yang butuh bimbingan masih mengeja, baru menggabungkan kata, kemudian ada yang menggabungkan kata ke kalimat. Sehingga untuk 15 menit itu tidak cukup Bapak. Itu pengaruh di kelas 2. Berarti kalau mereka membaca itu biasa bagaimana? Kalau ibu buatnya bagaimana supaya mereka cepat? Kalau yang saya lakukan itu saya sering cari cerita pendek yang hanya beberapa kalimat, 4-6 kalimat, kemudian saya bagikan ke siswa yang sama sekali tidak bisa, masih eja dengan yang masih merangkai kata ke kalimat. Sementara yang siswa satu anak yang sudah mampu itu mereka cerita agak panjang, beda. Jadi mereka yang sudah mampu mereka punya cerita lebih panjang, sementara siswa yang butuh waktu itu hanya 4-5 kalimat saja. Sebelum mereka baca, ibu lakukan apa dulu? Saya tanya terus dulu ya, ya. Baik. Kalau yang saya lakukan itu untuk yang siswa yang lancar itu saya langsung kasih, saya langsung bagi lembaran itu ke mereka masing-masing. Sementara mereka yang sudah bisa sambung huruf menjadi kata ke kalimat itu beri dampingan mungkin 5-10 menit, kemudian mereka sendiri berusaha, mereka baca untuk saya dengar. Sementara yang sama sekali itu pasti saya dengan mereka dari mengenal huruf ke huruf dulu Bapak. Huruf-huruf mereka sudah tahu A sampai Z dulu, baru mulai gabung 2 huruf itu Bapak. Yang bisa misalnya mama, ma tambah itu jadinya mama. Itu saja Bapak yang saya lakukan selama. Tapi ibu baca untuk mereka dengar dulu toh? Iya, saya baca untuk mereka dengar dulu. Tapi untuk yang lancar itu kalau saya tidak baca mereka dengar juga, saya kasih langsung mereka bisa. Baik. Kalau kelas 6 siapa? Kelas 5? Saya Bapak. Ibu lakukan membaca di kelas 5 bagaimana? Sedikit sharing Bapak, waktu saya dapat di kelas ini beberapa siswanya dari kelas 4 Bapak. Saat saya dapat mereka di kelas 4, mereka berjumlah 18 siswa. Dari 18 siswa itu 10 siswa tidak bisa membaca. Ya, itu saya alami di semester 1. Iya, semester 4. Kelas 4, semester 1. Itu saya mendapatkan tantangan bahwa dari 18 siswa itu 10 siswa tidak bisa membaca sama sekali. Ada yang sekitar 5 orang itu tidak bisa sama sekali. Mereka hanya mengenal huruf, tetapi untuk masuk ke kata, masuk ke kalimat itu sudah tidak bisa. Nah, sehingga saya menggunakan teknik yang ketiga itu Bapak, melakukan diskusi kelompok secara sederhana. Karena pada dasarnya mereka masih bisa mengungkapkan kata atau kalimat atau pendapat walaupun masih 1 atau 2 Bapak. Tetapi saya juga menggunakan itu membaca buku secara rutin setiap hari dan menulis jurnal harian. Sebelum saya masuk di tulisan menulis jurnal harian, untuk mereka ini 10 siswa saya barukan ke 8 siswa yang sudah bisa membaca. Karena
sejujur saya Bapak di kelas 4 materinya sudah padat. Jadi saya tidak bisa fokus dalam satu hari itu apa beberapa ambil materi awal untuk hanya membaca, maka saya akan ketinggalan materi. Sehingga saya memilih dalam kelas kita bersepakat bahwa mereka dibentuk dalam kelompok. Waktu itu sebentuk 8 kelompok yang mana ada 8 anak yang membacanya sudah baik, sudah lancar untuk sama-sama menjadi tutor sebaya untuk mereka. Jadi setiap harinya itu buku di perpustakaan yang cerita-cerita pendek yang dari Kemendikbud punya itu Bapak, bantuan dari Kemendikbud, itu saya wajibkan setiap hari minimal 1 orang tuh 5 buku. Karena mereka belum membaca, menulis juga masih susah Bapak, sehingga setiap anak itu saya revisi, bukan revisi buku tetapi mereka menceritakan ulang isi bukunya dengan saya mengumpan beberapa pertanyaan dasar seperti apa judul bukunya, terus kalimat langsung dan tidak langsung itu kan ada materi dalam kelas 4 Bapak dengan ciri khasnya menggunakan tanda petik, sehingga saya juga menyesuaikan dengan materi bahasa Indonesia yang saya ajarkan. Kalimat langsung, maka saya bilang hari ini topiknya kalimat langsung, kalian cari 5 buku dengan menentukan kalimat langsungnya itu ada di mana. Berikutnya mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Itu mereka cari kalimat langsung dan mereka ubah ke kalimat tidak langsung. Karena saya terbiasakan dalam 1 semester dengan kegiatan seperti itu, sehingga sekarang di kelas 5 ini Bapak, saya masih ada 1 siswa yang tidak bisa sama sekali. Itu ya sampai sekarang. Itu memang kalau 1-2 suku kata dia bisa Bapak. Tetapi kalau sudah mulai kalimat yang panjang menggunakan atau ada kata hubung maka dia sudah tidak bisa. Tetapi ada 1 siswa yang laki-laki yang termasuk kalau kita menggolongkan IQ, dia termasuk di bawah Bapak. Tetapi sekarang dia berbacanya sudah lancar. Tinggal mengasah untuk penalarannya. Nah itu. Kalau sekarang di kelas 5, saya menggunakan jurnal harian Bapak. Termasuk ini setelah ujian semester habis ini pun mereka punya target kayak 1 semester ini saya harus mencapai 125 buku bacaan yang saya gunakan. Mulai dari jurnal yang biasa. Jurnal harian yang pertama itu saya print out Bapak. Saya print out yang sederhana dulu di kelas 4 hanya menentukan judul buku, nama pengarang, tahun terbit, dengan tokohnya apa atau ceritanya itu termasuk cerita apa, fabel atau cerpen. Nah sekarang naik ke kelas 5, materinya sudah lebih padat, saya dapat materi tentang unsur intrinsik. Nah pada awalnya unsur intrinsik saya buat pop up Bapak, media pop up. Yang itu saya buat gambaran kayak tokoh, tema, unsur-unsur intrinsik, baru mereka cari buku dan mereka tentukan bagian apa unsur-unsur tersebut. Jadi sekarang selama mereka sehabis ujian semester ini, mereka target 125 buku untuk mereka tulis judul bukunya, bacaannya, dan unsur intrinsiknya. Setelah itu saya biasa menyuruh mereka presentasi Bapak. Presentasi yang pertama karena mereka ada yang belum mampu, maka mereka presentasi secara berkelompok. Itu saya mewawancarai mereka punya isi review bukunya. Setelah ini kalau sudah kelas 5 mereka per individu. Kalau itu yang saya gunakan untuk literasi di kelas 5 Bapak. Itu literasi di kelas 5. Ya. Kalau kita lanjut lagi dulu ya. Tadi bukunya sudah baik ya, sudah mulai menulis jurnal harian ya. Sudah mulai ya, berarti itu langkah yang kedua ya. Kalau langkah yang ketiga diskusi kelompok untuk berbagi pengetahuan ya. Ya, itu juga sama. Diskusi kelompok untuk berbagi Pengetahuan. Di sini diskusi jalannya. Maksudnya tiap hari kalau kelas 1-2 mungkin tidak seberapa. Karena kelas 1-2 itu lebih banyak dengan guru kelasnya, belajar bersama. Bagaimana mendampingi mereka. Tapi kalau kelas lain diskusi biasa toh. Lalu menggunakan aplikasi literasi digital ya. Kalau yang digital ini yang ya sekarang kalau saya kemarin di satu tempat itu mereka ngomong, saya bilang ujian menggunakan Google Form itu mungkin nanti kami kasih turun lagi dulu. Karena melihat hasil itu katanya di Google Form itu mereka gunakan HP itu ada yang sulit bukan apa tapi maksudnya sulit yang benar, tapi nanti muncul di aplikasinya salah begitu. Jadi kemarin saya sarankan ke mereka, kita maju ini, jadi bisa mundur. Nah kalau untuk ujian-ujian yang penting seperti semester silakan kembali ke kertas. Tapi kalau tengah semester saya anjurkan menggunakan Google Form sampai nanti mengenal yang bagus. Artinya pengenalannya sudah mantap sekali. Kemudian kita kembali lagi ke ujian semester. Nah itu digital ya. Kita mulai masuk ke digital ya. Membaca
mereka mungkin belajar sendiri caranya bagaimana. Itu juga orang tua yang urus di rumah lebih banyak ya waktu itu. Dan mereka yang terkena COVID, mereka di kelas-kelas rendah itu cuma setengah mati sampai saat ini. Tapi baiklah kalau misalnya diupayakan sampai sekarang tinggal satu ya. Ya, untuk saat ini kita tinggal satu yang namanya Vicente. Tinggal satu memang karena dia itu usianya sudah belasan, Pak. Usianya sudah belasan. Itu karena kamu kasih ulang terus atau memang dia masuk? Dia itu masih terlambat, dia masuk bersamaan dengan dia punya adik dia, Pak. Jadi dia sekarang satu kelas dengan adiknya. Oh begitu. Iya. Waktu itu dia di Malaysia ya? Dia di sini saja, Bapak. Di sini aja, di sekolah terlambat. Mungkin karena kurang mampu juga, Bapak. Faktor ekonomi juga, Bapak. Baik ya, coba kita lihat yang berikut ini. Peran orang tua dan guru ini masuk ke kita. Orang tua sebagai pendamping belajar di rumah. Nanti begini, kalau mereka pulang, orang tua juga tanya, tadi guru ajar apa saja? Ya toh? Nah, balik di sekolah guru juga periksa. Tadi malam belajar dan tidak. Ini kita saling kontrol ini. Ini kita saling kontrol. Orang tua sebagai pendamping belajar di rumah. Mereka datang di sekolah, PR tadi malam kerja bersama siapa? Kira-kira dicek ya? Iya. Dan datakan. Jangan hanya cek saja lalu lepas. Mesti ada tulis. Sehingga nanti mereka datang itu kita tampilkan. Orang tua yang sudah mendampingi anak untuk belajar di rumah itu ini. Yang belum mendampingi. Ini untuk membantu kamu. Kalau kamu tidak pernah menampilkan data, kamu hanya omong saja. Jadi itu siapa ya? Jadi harus ada data. Cek dan tulis. Yang sering didampingi orang tua itu siapa yang nanti untuk menguatkan mereka beritahu begini. Pulang tolong beritahu bapak mama kalau belajar, kalau tidak tahu mereka tolong dampingi ya. Atau karena atau siapa lagi di rumah yang bisa membantu kamu, minta ya. Sehingga maksudnya dari hari ke hari itu kerjasama ini tidak jalan. Nah, yang berikut, guru menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat siswa. Menyediakan bahan bacaan. Saya tanya itu bahan bacaan itu yang setingkat dengan mereka, bahan bacaan sudah ada di dalam buku itu sebenarnya. Setiap buku pelajaran itu ada bahan bacaan di dalam, toh? Pak Asir ajar kelas berapa? Kelas 4. Di setiap pelajaran itu biasa didahului dengan membaca, toh? Nah, itu yang harus dipakai. Guru menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat siswa. Ini harus dipakai. Pakainya bagaimana? Memang benar seperti Ibu Asmi omong tadi itu waktu kurang, tetapi kamu harus ada sedikit waktu untuk membaca. Jadi guru mesti baca di depan sebagai contoh untuk anak-anak dulu. Baru kemudian suruh mereka membaca sedikit, baru kemudian kita mulai masuk ke pelajaran yang sebenarnya. Mesti ada baca setiap hari. Kalau kamu harus baca 15 menit atau kalau ini tetap mereka tidak bisa. Itu saya yakin kita tidak akan mampu. Tapi kalau misalnya ada bacaan yang itu hari-hari dilakukan, dibacakan, guru baca dulu, mungkin guru baca mereka juga lihat di buku, jadi guru baca mereka ulang supaya dia punya apa itu kan, dia punya apa itu tanda baca semua itu terpakai itu kan, dan berfungsi juga. Kalau kamu tidak baca, mereka sendiri baca itu tanda tanya tapi lurus. Iya toh, tanda tanya tapi dia bacanya lurus. Titik koma juga dia tidak perhatikan. Jadi guru, saya tekankan di sini, guru menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan tingkat siswa ini, guru harus baca. Nah, kalau kamu baca itu tadi saya cek ibu itu kan ada maksud, makanya saya cek tadi itu. Ibu ada baca untuk siswa. Nah, ibu bilang ada. Tadi di ibu asli juga sama toh, ada baca untuk siswa. Dan saya harapkan hari-hari harus ada baca. Pak Usman sekalipun ada baca. Kalau misalnya teori, kan ada bahan bacaan. Perhatikan, senam. Nah itu, mulai pertama. Nah, itu kan kita baca dulu toh.
tanda koma, dia tidak kasih koma, dia terus itu ke sana. Saya kasih contoh, kalau ibu guru agama biasa ajar anak-anak untuk membawakan bacaan baku misa. Nah, kalau misalnya tanda koma dia tidak letakkan dengan dia tidak pakai, dia baca itu kita dengar itu tidak ada yang kita mengerti. Tidak ada yang kita mengerti. Mesti tanda-tanda baca di dalam itu dia mesti gunakan. Karena tanda baca itu membangun pengertian. Tanda baca itu membangun pengertian. Oh, yang kalimat tadi Petrus katakan ini, oh Tuhan Yesus jawab begini, kira-kira begitu. Oh ini titik 2, Petrus berkata begitu ya. Nah itu kan titik 2 oh. Atau koma. Ya toh, kira-kira begitu ya, supaya orang mengerti. Nah ini yang menumbuhkan itu kita di sekolah, kita yang paling pertama, bukan orang tua. Orang tua tadi pendamping, kita yang menyediakan, ya toh. Tadi kita siapkan. Nah kalau mereka baca belum lancar, baca itu bisa buku dia bawa pulang kan itu aja. Ada yang bawa pulang kayak kemarin itu yang bawa pulang Bapak. Kita tiap tahun ada belanja buku ya Pak. Jadi buku kalau bisa itu buku mereka bisa bawa pulang. Karena buku rusak nanti kan beli lagi toh. Beli lagi toh atau bagaimana? Kamu punya bos itu tidak bisa beli lagi kan? Pakai tahap. Tapi kan tidak mungkin mereka gunakan tahun ini buku langsung rusak semua ya. Tapi kalau kemudian mereka diberi kesempatan untuk bawa buku itu pulang, kalau lihat dia tidak bisa membaca yang baik dan benar, belum bisa, kamu kasih tugas. Nah nanti kau pulang kau baca ulang di rumah, baca ini. Tidak usah suruh dia bilang kau hafal ini, sabar dulu, biar dia baca saja dulu. Dengan membaca dia mengerti, dia tahu. Dia tahu ya. Kira-kira begitu ya Ibu. Jadi lalu kemudian menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Lingkungan belajar yang menyenangkan. Kata menyenangkan itu kan? Kata menyenangkan. Menyenangkan itu berarti membuat dia merasa tenang, gembira, ya toh? Dia tidak tahu baca, kamu jangan mulai dengan hei buku ini, jangan. Jangan bikin dia terganggu, mesti nyaman. Sekarang mereka bilang apa? Hari-hari Sabtu waktu kami terus Pak. Mereka bilang guru itu sebagai hamba guru itu. Benar itu Pak Rusman. Mereka belajar begitu Pak Nasir itu sama tuh. Kita belajar di guru penggerak itu mereka bilang guru itu hamba dari murid. Bukan kamu putar kopi baru bilang ya Tuhan begitu, bukan begitu. Termasuk mari anak coba baca di sini dulu. Itu pelayan. Yang dimaksudkan pelayan dari guru untuk anak, bukan putar kopi ke sana baru berduduk 2 kali dulu baru cium. Nah, itu bukan hamba, bukan begitu. Hamba maksudnya hamba dalam belajar. Jadi kita melayani anak untuk tetap belajar, maksudnya begitu. Baru saya beri contoh di mana di SDIT yang kami punya ketua yang sekarang ini dia beritahu begini. Dulu saya mengajar di Australia. Sedang mengajar, sementara berhadap dengan anak-anak begini, tapi saya ada toleh lihat satu barang di belakang. Jadi saya toleh lihat begini, ambil barang itu, dan satu termuka lagi begini. Lalu saya sampai di kantor, guru kepala panggil saya, tadi Pak meninggalkan siswa. Lalu dibilang tidak, saya tidak pernah keluar kelas. Dibilang tidak, Pak ada meninggalkan siswa. Dibilang tidak, kalau begitu kita buka CCTV. Kalau buka CCTV dia putar buka begitu tadi dianggap meninggalkan siswa. Dianggap di Australia dianggap meninggalkan siswa. Lalu saya tuh hanya berpikir kalau itu kami ini di kampung berminggu-minggu. Kami ini di kampung berminggu-minggu itu bagaimana ini? Karena ini dia hanya putar buka saja dianggap meninggalkan siswa. Itu di Australia. Kebetulan kami punya ketua PAN, dia pernah ikut pertukaran guru Australia ke NTT itu kan, jadi dia termasuk dikirim ke Australia. Dia guru bahasa Inggris toh. Jadi dia mengajar, waktu dia mengajar dia ada tukar buka itu, dianggap meninggalkan siswa. Nah, di kata menyenangkan ini, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan ini kita harus perhatikan.
Jadi ketika mereka belajar, ini saya omong hal umum, tapi bukan kamu ya. Jangan pakai mulai pegang HP bilang kerja di situ. Jadi ibu juga mulai atau pak juga mulai dia di sini dulu. Kalau kita mengajar sebaiknya HP kita kasih jauh dulu. Bila perlu kasih mati dulu. Pasti kamu bilang kalau ada hal-hal penting biar nanti mereka pilih teman dulu baru sampaikan juga baik. Tapi kita punya alasan itu pasti tepat. Bilang hal penting misalnya anak sakit ke apa jadi harus HP itu tetap hidup. Saya kira tidak juga. Kamu tiap hari berdoa untuk anak yang sakit ya pasti tidak sakit. Ya toh. Dan kita mesti berdoa atau apa? Kalau kita tidak berdoa berarti kita pasti susah. Coba waktu Ibu Vero pergi kuliah di jalan, Ibu yakin bahwa kalau Ibu itu mesti baik-baik saja? Tidak mungkin. Pasti Ibu berdoa banyak supaya saya jalan di jalan itu, saya jalan. Kan di sana itu kendaraan macam semut lari. Benar kok Ibu? Semut lari. Kalau kita salah tabrak itu, orang tidak toleransi di sana, mereka lari terus, tidak mau repot-repot itu. Kecuali kita ini baru mereka bisa apa? Kalau tidak kita repot. Lalu kemudian orang punya maksud jahat itu kan banyak toh. Kalau di tempat-tempat yang manusianya begitu padat, saya masih membayangkan itu. Saya bertanya kalau ketemu anak kita kirim datang itu, kalau kita punya istilahnya kita kalau tidak doa untuk mereka, kita leluhur kita punya dijaga. Pasti anak-anak ini juga repot-repot ya. Karena mereka berhadapan dengan manusia begini banyak ini, yang otak dan pikirannya beda-beda. Bisa saja dikasih akal hasil untuk ini dia uang dulu. Nah, tapi kan kemudian kita punya anak tidak pernah kecopetan sepanjang dia mulai di jalan. Berarti ada perlindungan ya. Baik, itu hanya tambahan saja. Berikut aktivitas literasi di sekolah. Membaca bersama di kelas. Membaca bersama di kelas saya sudah sampaikan tadi. Guru harus baca di depan dulu, siswa ikut. Lalu kemudian bila perlu kasih kesempatan untuk siswa coba maju baca satu kali dulu. Ingat, begini, kalau bisa itu kamu terlambat pelajaran juga tidak masalah. Tapi kalau mereka membaca tahu, itu lebih baik. Karena nanti kemudian ada materi yang kita istilahnya lewat-lewat omong sambil lalu, tapi dengan membaca mereka mengerti. Daripada materi maju terus tapi mereka tidak bisa baca, nah tetap tidak tahu bulan. Tidak akan dia tidak akan tahu. Tidak akan dia tahu. Jadi saya minta supaya kalau bisa itu ada baca ya. Lalu kemudian bisa saja ada aktivitas lomba literasi. Mungkin nanti sekitar hari Selasa itu kemungkinan kami rapat, saya minta supaya kalau dibahas tentang kalau bisa 2 Mei itu kita ada lomba. Kalau bisa kita lomba juga ada literasi. Lomba literasi, tapi lomba literasi yang bagus ya. Baik. Karena begini, kita di kecamatan ini ada satu piala yang saat ini saya simpannya di SD Impres 1 Loholewa. Piala itu gading. Dan yang dulu mereka olahraga besar itu kan, itu ada di situ O2S ini. Itu kan sekarang ada di Nubat Tengah. Sekarang gading itu saya lepas di Impres 1. Saya bermaksud untuk supaya ada lomba sehingga setiap tahun itu sekolah mana atau sekolah mana yang dia juara gading itu dia ditaruh di sana. Jangan hanya tetap dia ditaruh, tapi kan saya bilang biar sampai kapan pun dia biar dia dapat terus juga tidak bisa jadi milik, tetap kembali. Tahun depan kita rebut lagi. Nah itu kan kamu foto-foto dia supaya nanti kemudian bila ini kami juga punya prestasi ini ada gading yang kami foto ini. Ada satu gading. Saya lihat itu piala-piala besar itu juga banyak. Tapi waktu itu saya juga kurang perhatikan. Waktu kantor ditutup itu sebenarnya semua itu saya coba suruh amankan di satu tempat. Tapi sekarang itu bisa pakai. Piala besar banyak sekali waktu itu. Karena mulai dengan gading itu kita dapat sampai milik, mereka mulai pengadaan piala besar. Piala besar itu juga datang beberapa kali, tapi saya tidak terlalu perhatikan. Habis kita banyak orang toh, jadi kita jangan sampai mereka bilang kita ada kita taruh kita ke rumah atau saya tidak taruh satu rumah juga. Kalau mengadakan waktu itu diamankan maka suruh taruhnya di
milik kecamatan. Jadi mungkin nanti kita ada lomba Pak. Jadi ini awal saya sampaikan di sini. Nah teman-teman semua boleh bersiap-siap. Lihat Dignas pasti kita ada lomba, dan kalau nanti saya cek di kabupaten kalau tidak ada kegiatan maka saya minta Pak Kadis biar kabupaten punya itu langsung menyatu dengan kecamatan Batukan saja sehingga dinas langsung masuk ke sana. Biar tidak ada biaya, tidak masalah. Kita juga jangan lomba lalu bilang itu dinas punya kontribusi apa, tidak perlu omong. Di kampung itu susah-susah uang. Kamu dapat dari mana? Kita kelola kita punya anggaran yang ada itu kita lomba, kita bilang katakan saja untuk literasi uang loterinya misalnya 50.000. 50.000 itu kita kelola untuk dia punya kegiatan dan hadiah toh. Kira-kira kalau kita 27 sekolah, 26 sekolah berarti ada uang banyak ya. Ada uang sekitar ratusan ribu toh bisa masuk toh. Kita bisa pakai toh kalau mengandaikan itu. Yang berikut program perpustakaan berjalan. Program perpustakaan berjalan. Di sini perpustakaan kalau punya ada di mana? Di sana saja. Kalau yang berjalan itu berarti mesti ada dia punya apa ya? Yang dorong-dorong itu kan. Itu yang program perpustakaan berjalan ya. Mereka bikin buku, taruh buku di rak-rak, kalau mereka dorong dari tempat ke tempat itu yang namanya perpustakaan berjalan. Saya lihat di mana ya, saya lupa, saya lihat. Saya lihatnya di mana, tapi saya lihat yang namanya perpustakaan berjalan. Jadi mereka ada tugas yang untuk dorong kiri kanan. Ada kita lihat di sini juga kalau ada yang ini juga pasti ada berjalan. Nah kesimpulannya itu begini. Literasi adalah kunci sukses dalam belajar dan kehidupan. Kalau orang membaca itu misalnya Pak Ansel pernah suruh anak-anak bagaimana mengajar cara menanam bambu. Tidak tahu. Tapi buku itu ada di perpustakaan. Kalau ada yang rajin baca, maka ini sukses dalam belajar dan kehidupan. Jadi dia bisa tanam bawang untuk hidup, tapi bukan dapatnya dari guru, dia baca di perpustakaan. Belajar untuk kehidupan, baca untuk kehidupan. Coba kamu tanya orang Bima di sana itu, kamu sekolah tanam bawang kan? Pasti mereka bilang tidak. Kami baca buku lalu kami praktekkan. Sama tuh. Sekarang dulu bagaimana membuat kambing sehat itu Pak saya tahu tuh. Ya tuh di Google kan pasti ada tuh. Pasti ada. Baik. Semua pihak harus berpartisipasi aktif untuk meningkatkan literasi siswa. Jadi kalau begini, di sekolah kalau misalnya kita ada yang tidak terlalu memperhatikan membaca ini literasi, 5 jenis literasi ya kan itu ya. 5 jenis literasi kalau kita tidak perhatikan dengan baik, tentu tidak akan hidup di sekolah ini. Tidak mungkin. Biar kita punya ilmu setinggi apapun, tapi kita tidak mengaturnya dengan baik, tetap hasilnya tidak ada. Hasilnya tidak ada. Jadi tolong ya. Tolong. Coba kita lihat numerasi sedikit ya. Atau numerasi berhenti dulu ya. Numerasi yang ini tidak usah dulu, kita lanjut yang satunya. Atau lihat saja ya. Nah, numerasi untuk SD. Nah, kemampuan untuk memahami dan menggunakan angka serta simbol matematika dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu pengertian numerasi. Pentingnya keterampilan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu konsep dasar bilangan, dia mulai langsung pada konsep dasar bilangan, bilangan hasil bulat dan semua itu biasa kamu belajar toh. Tidak usah dulu. Operasi dasar ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian itu kalau kalian di SDIT itu saya menawarkan begini. Kalau literasinya kamu baca yang tadi pelajaran itu. Kalau numerasinya kamu pakai macam cara dulu itu. Masuk kelas perkalian. Tapi perkalian jangan
Di kelas kamu mesti punya data-data itu ya, kalau mau ya. Nah itu numerasinya. Nah nanti sampai dalam kelas, kan pasti tadi sudah bertanya. Sampai dalam kelas misalnya mereka mau istirahat, tapi kamu harus membuat sebuah kebiasaan untuk sebelum istirahat kita mesti tes dulu, kali dulu ya. Jadi buat penambahan, buat penjumlahan, ya toh. Itu Ibu Vero lebih jago tuh kalau buat penjumlahannya. Misalnya satuan dulu toh 5 tambah 7. Nah yang angkatan tahu jawab benar keluar. Berikut 8 tambah 6 yang tahu keluar. Ini di kelas-kelas rendah ya. Nah setiap hari dibiasakan dengan jumlah itu terus dulu. Setelah jumlah itu kamu lihat seluruhnya di dalam kelas itu sudah oke, kamu pindah ke pengurangan. Kalau sudah oke, baru kamu pindah ke perkalian. Kalau sudah semua perkalian, baru kamu mulai dengan dasar-dasar pembagian. Dan pembagian kamu jangan ajar yang besarnya, maka kecil-kecil untuk dia mengerti dulu. Kalau kue ini saya bagi 2 menjadi, saya belah di tengah, maka akan menjadi berapa? 2 bagian. Ya toh, kue yang tadi 1 bulat itu menjadi 2 bagian. Kira-kira begitu ya pembagiannya. Jadi dibuat menjadi milik mereka kalau kamu buatnya sehari-hari. Kalau sehari-hari kamu tidak biasakan, tentu mereka pulang itu kosong, tidak ada apa-apa. Nanti baru kita ajar, baru kita lihat lagi. Tapi yang dasar-dasar tadi harus dibeli. Kalau seperti begitu kan kita sudah mulai melihat bahwa oh ternyata literasi juga terintegrasi dengan pembelajaran, numerasi juga terintegrasi dengan pembelajaran. Ringan sudah toh. Kalau kita mau asesmen kan sudah tidak sulit lagi. Angka dia mengerti, dia baca juga dia baca lancar dan mengerti, dia jawab soal gampang, tidak susah. Nah kalau nanti sebentar baru lanjut di numerasinya, habis dulu ya. Lalu menghitung dengan mudah, strategi menghitung cepat ya. Strategi menghitung cepat itu Ibu Vero kembali belajar toh di gasin toh. Nah nanti sudah sosialisasi untuk mereka semua toh. Pasti kamu tahu. Jadi bagaimana caranya ya? Cara menggunakan jari atau alat bantu lainnya. Ya itu untuk kelas-kelas rendah. Ya kami dulu itu setengah mati, orang tidak jual apa ini ya namanya apa itu? Sebuah. Dekat. Jadi kami dulu itu kami cari biji. Kan pakai batu. Biji-biji itu. Jago juga bila kita belum makan jadi nyambabas. Ikat biji baru. Nah yang begitu, yang hitung yang begitu itu tadi itu. Saat ini juga ada yang masih pas untuk anak-anak. Ada yang masih pas. Tidak selamanya di bawah yang 100 itu boleh mengerti. Tapi ada yang dengan angkat 10 biji taruh itu ada juga yang mengerti cepat dengan itu. Mengapa seperti itu? Awal tahun ajaran kan kita sudah ajar harus dilakukan asesmen apa ya? Kembali itu. Nah, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik untuk menemukan gaya belajar siswa yang ada di dalam kelas. Supaya apa? Nanti baru kita omong di media. Sebentar. Di media itu nanti akan kena ya, barang yang tadi saya omongkan. Nanti yang tiap hari kurikulum saya sudah tantang kurikulum di sini. Itu kan saya tolak kalau tidak ada hasil asesmen diagnostik di dalam, saya tidak mau. Gaya belajarnya itu dimuat di SDN batas kota itu gaya belajar apa audio itu ada berapa, audio visual itu ada berapa, kinestetik itu ada berapa, itu harus ada. Ada itu ada nanti sampai di kelas-kelas. Kemudian kita bikin perjalanan ini kita tahu saya punya anak ini kalau saya ajar pakai ini besok dia tidak tahu saya harus pakai ini. Ini makin hari makin canggih jadi begitu ya. Tapi yang tadi saya omong jari dengan gigi juga masih ada yang cocok. Karena apa maka cocok? Gaya belajar.
bilang dan menyebut. Contohnya 1/4. Cara menggunakan pecahan dalam konteks kehidupan nyata. Ingat, kita belajar pecahan itu kadang-kadang kita hanya jelaskan saja, kita hanya omong saja. Supaya dia bisa menerima pelajaran itu dengan baik, tolong omong dulu yang kita belajar pecahan itu gunanya untuk ini. Nanti kehidupan kalian itu gunanya untuk apa? Pecah. Itu gunanya untuk apa? Misalnya gunanya pertama kita omong supaya mereka merasa tertarik itu. Misalnya hanya ada 1 telur, tapi kamu 4 orang ada di dalam rumah. Supaya semuanya dapat sama. Telur itu kita buat apa? Oh, kita mesti potong, pecahkan dia menjadi 4 bagian yang sama. Lalu dibagi untuk kamu 4/4, maka dapatnya 1 bagian. Itu gunanya itu harus dijelaskan. Kalau kamu hanya omong 1/4 saja, mereka itu gunanya untuk apa itu? 1/4 ya. Berikut strategi menghitung cepat. Oh ya, saya balik ya. Nah, ini contoh tadi membagi kue. Kalau saya punya telur, pengukuran dan satu panjang berat waktu. Nah, ini malah masuk ke soal ini. Aplikasi numerasi dalam kehidupan sehari-hari, menghitung uang belanja di aplikasi numerasi dalam kehidupan, menghitung uang belanja. Kalau menghitung uang belanja saya coba di Kota Baru, jawab tidak pernah salah. Saya tanya anak-anak, kalau bawa ini beli ini harga ini, jawab benar. Tidak salah memang kalau belanja pakai uang ini. Tapi coba kalau tanpa uang, tanya lulus biasa saja. Saya coba semua yang barang ini, kamu pikir saya coba. Saya mengajar 2 kali kan di Jeddah. Di sini sudah 1 kali, jadi saya tahu. Oh, yang ini mereka tahu cepat, yang ini lambat. Tahu. Mengukur jarak atau waktu perjalanan. Mengukur jarak atau waktu perjalanan. Tapi tidak stabil, kadang-kadang tidak stabil. Kita bilang lari dengan kecepatan sekian, tapi kadang-kadang kita ketemu anjing kan kita kasih dulu. Iya toh? Jadi hanya teorinya saja, prakteknya tidak benar. Mengukur jarak dan waktu itu. Kalau di jalan dia tetap lari 60 terus, tidak mungkin kan? Kalau di depan itu ada anjing, pasti dia yang jadi turun ke 30 itu. Jadi mengukur jarak dan waktu perjalanan itu kadang-kadang juga tidak pas. Nanti kalau di soal kita bisa omong. Kalau kita masuk ke soal kita bisa omong. Penggunaan matematika di dunia kerja. Ada yang bodoh matematika di kelas, tapi matematika di dunia kerja dia hebat. Contoh mereka yang papalele di pasar itu, ada yang tidak sekolah, tapi menggunakan matematika dalam menghitung itu mereka oke sekali. Ada petani juga yang hebat sekali. Sabun kebun ini besarnya sekian, setiap hari saya mesti kerjanya harus ini. Entah apapun saya mesti kerja ini supaya nanti misalnya 5 hari atau 10 hari kemudian kebun ini habis. Ada yang pintar, petani. Ada peternak juga yang pintar. Tidak satu kampung punya makannya mesti ukurannya begini supaya dapat dia. Ada yang pintar. Kita ini kan guru, jadi semua kita punya itu kan, jadi kadang-kadang kita tahu persis. Makanya kita pelihara ayam juga tidak tergemuk-gemuk ya. Kesimpulan terakhir ya. Coba kita lihat bagaimana membudayakan di sekolah ini ya. Bagaimana membudayakan